Hai guys, balik lagi bareng aku Kylie dan hari ini aku bakal review salah satu film judulnya adalah Fireproof. Film ini tuh ceritain tentang adanya pasangan suami istri yaitu Caleb dan Catherine, di mana mereka itu sama-sama punya kesibukan masing-masing. Di mana Caleb itu bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan Catherine itu bekerja di rumah sakit. Dan mereka itu hidup dalam pernikahan yang awalnya baik, tapi seiring berjalannya waktu pernikahan itu dipenuhi dengan berbagai konflik yang tentunya merusak relasi mereka sebagai pasangan. Konflik yang terjadi itu tentunya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan rasa saling mengerti. Dan konflik utama di pernikahan mereka itu datangnya dari sikap Caleb yang egois, mudah marah, dan merasa dirinya itu paling sibuk sedunia dan paling berkorban. Jadi si Caleb ini suka banget remehin istrinya di rumah, jadi Catherine itu merasa dirinya nggak pernah dihargai di dalam pernikahan itu. Tapi ternyata sampai situ itu belum selesai. Nah, kalau kalian mau tahu gimana endingnya, yuk mendingan kalian nonton sampai habis. Kehidupan pernikahan mereka itu, di rumah selalu aja ada konfliknya. Dan selalu dimulai dari Caleb yang egois dan gampang banget marah. Dia juga selalu ngerasa kalau dirinya itu paling capek dan paling sibuk sedunia sampai nggak sempet buat ngelakuin apa yang istrinya mau. Dan bahkan dia selalu nyalahin Catherine meskipun dirinya sendiri yang salah. Sikap-sikap kayak Caleb gitu pastinya termasuk dosa dong. Karena di Efesus 2 ayat 1-3 itu ditekankan bahwa orang berdosa itu akan mengikuti jalan dunia, menaati roh jahat, hidup dan menuruti hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat. Dan ini jelas banget terlihat di sikap Caleb yang selalu marah-marah, egois dan gak pernah peduli dengan orang lain. Guys, kayaknya aku itu udah gak bisa sama Caleb lagi deh. Kayak aku tuh ngerasa ya nggak dihargain sama dia. Dia tuh setiap hari kerjaannya pulang terus ya udah cuma marah-marah aja. Lagian ngapain sih nikah sama cowok itu? Emang apa yang kamu lihat dalamnya? Ya, aku tuh udah ikan ya di laut-laut ini cuma dia doang yang paling busuk itu. Akibat kurangnya komunikasi, tingginya ego, dan sikap Caleb yang selalu memicu konflik, akhirnya mereka berdua curahin isi hatinya tuh ke teman-temannya. Dan bahkan di titik ini pun Caleb masih nggak sadar kalau dirinya itu egois. Dan dia masih salahin istrinya akan segala hal. Padahal istrinya tuh sudah berusaha sekuat mungkin buat nahan. Tapi karena saking nggak kuatnya dengan perasaan yang nggak pernah dihargai itu, mau nggak mau istrinya juga bertindak. Gue kerja seharian sampai gini. Kalau pulang ya, di rumah udah beres kan. Dia malah seenaknya nyuruh gue. Ya mungkin lu sekarang emang lagi emosi, tapi lu coba deh, lu ngomongin baik-baik dulu sama istri. Mungkin kalau dia ngomongin baik-baik bisa. Sampai sekarang, gue nahan diri mati emosi. Tapi gak bisa, karena dia tuh gak pernah ngertiin gue sebagai suami. Gue ngerti, lu kesel. Tapi ingat, lu tuh laki-laki, lu harus bisa ngejalanin ini semua. Lu tinggal tunggu waktu dimana lu bisa ngobrol baik-baik sama dia. Lu kenapa? Pasti. Pas keadaan pernikahan mereka itu udah diambang-ambang perceraian, terus entah gimana mungkin Caleb udah mulai nyadar, tiba-tiba Caleb ini mau cerita ke ayahnya soal pernikahannya yang penuh masalah itu. Tapi respon papanya itu yang bikin aku amazed, dan aku langsung mikir kayak, wah, ini pasti Tuhan yang lagi berinisiatif buat genapin rencananya, tapi lewat papanya. Kalian bayangin deh, di tengah pergumulan kamu yang lagi banyak masalah, terus tiba-tiba ada orang yang kasih solusi ke kamu. Apa nggak amazed ya kan? Wah, ternyata di sini feeling aku bener guys. Tuhan itu pakai papanya untuk jalanin inisiatif anugerahnya lewat buku yang judulnya itu The Love Dear. Buku itu isinya kayak challenge selama 40 hari gitu buat ngembalin hati istrinya. Tapi gak cuma challenge sih isinya, ada juga nasihat dari papanya yang ngomong kalau challenge ini tuh emang susah untuk dilakuin. Jadi Caleb itu harus berusaha sabar dan setia untuk ngelakuinnya. Dari buku The Love Dear itu, Caleb itu mulai lakuin challenge-nya supaya Catherine itu balik. Tapi ternyata selama beberapa waktu nih dia coba, Catherine itu masih aja nggak mau terima. Karena udah sakit hati parah dengan tindakan Caleb yang dulu. Sampai akhirnya Caleb itu frustrasi sendiri dan hampir nyerah buat coba. Apaan sih? Udah aku baikin, masihnya kayak gitu. Tapi akhirnya Caleb itu berusaha buat coba lagi. Selama ini Caleb mencoba untuk mengembalikan hati Catherine dan berubah menjadi lebih baik lagi. Namun harapannya pupus ketika ia melihat sebuah surat, yang ternyata itu adalah surat perceraian. Di titik ini, Caleb itu udah mulai sadar dikit kalau tindakan dia ke Catherine itu selama ini salah dan nyakitin banget. Akhirnya dia coba untuk introspeksi diri akan kesalahan-kesalahannya, dan dia mulai coba untuk bangun relasi yang baru dengan Tuhan. Melalui hal ini, kita tuh bisa sadar kalau ternyata Tuhan itu benar-benar berinisiatif untuk memperbaharui seseorang.
Dan ini juga tentunya bukan sekedar self-improvement, karena perubahan Caleb sendiri itu bukan diawali dari diri sendiri, tapi ayahnya yang kasih solusi, dan dia coba, dan dia disadari oleh Tuhan akan perbuatan-perbuatannya. Setelah sekian lama Caleb coba berupaya, akhirnya Caleb sadar akan perbuatannya dan menurunkan egonya untuk datang ke Catherine, untuk mengakui dan meminta maaf. Untuk sampai di titik ini, tentunya perubahan Caleb itu secara nggak langsung, melainkan melalui pengudusan yang bersifat progresif. Karena prosesnya itu butuh banyak upaya, kekuatan, dan kesabaran secara bertahap, hingga akhirnya Caleb itu berhasil untuk diperbaharui oleh Tuhan. Setelah perjalanan panjang yang dilakukan oleh Caleb dan Catherine, akhirnya mereka bisa meneguhkan kembali komitmen pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kami meneguhkan kembali komitmen pernikahan kami. Setelah aku review, aku juga jadi mau nanya deh ke beberapa teman aku yang udah nonton filmnya juga. Kira-kira relasi Caleb dan Catherine setelah peneguhan itu kayak gimana? Yuk kita masuk aja ke sesi tanya-tanya. Hai Mabel, aku boleh nanya-nanya nggak sih tentang film Fireproof ini? Wah, boleh dong. Nah, kan kamu udah nonton nih sampai habis filmnya. Kira-kira menurut kamu relasi Caleb sama Catherine itu setelah peneguhan komitmen pernikahan itu gimana sih? Kalau itu sih yang pasti Caleb udah gak kayak dulu lagi ya. Yang egois, yang suka marah-marah. Sekarang Caleb itu tuh lebih punya kasih, sabar, dan lebih peduli. Hal itu tentunya juga dampak relasi mereka yang sekarang itu saling membangun, mendukung, mengasihi, dan mengampuni juga. Nah, wah, kalau itu sih benar-benar nunjukin ya, relasi mereka tuh udah diperbaharui ya sama Tuhan. Saya ingat aku, itu kayak yang ditulis di Efesus 4 ayat 25-32 dong. Wah, iya dong. Puji Tuhan ya. Oke deh, itu aja yang mau tanyain. Thank you, Bel. Thank you. Hai Ryota, aku mau nanya nih soal film Fireproof. Boleh. Nah, menurut pandangan kamu, ada nggak sih cerminan relasi Kristus dan jemaat di pernikahan Caleb dan Catherine setelah hidup? Pastinya ada dong. Mulai dari Caleb yang mulai mengasihi dirinya seperti setelah mengasihi jemaatnya. Dalam hal ini itu kita bisa lihat mengasihinya juga tanpa syarat. Jadi Caleb ini rela melayani dan rela berkorban untuk istrinya. Gak cuma itu, tapi Catherine juga udah mulai menghormati dan menaati suaminya. Seperti jika di Allah. Mereka juga sudah mulai bisa mengungkapkan perasaan masing-masing dan saling mengampuni dengan terbuka. Wah, bagi aku sih ini unexpected banget sih. Luar biasa banget ya inisiatif Allah. Oke deh, thank you ya Ryota. Kayak sama-sama. Nah, itu dia film Fireproof yang udah aku review. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang mau aku dan teman-teman lain sampaikan ke seluruh keluarga Kristen masa kini untuk tetap memperkuat relasi rumah tangganya. Kalau dari aku, dilangsungannya pernikahan itu nunjukin bahwa kasih itu bukan sebatas perasaan doang, tapi juga keputusan kita untuk tetap mengasihi dalam keadaan apapun. Jadi kalaupun ada di masa sulit, ya kita sebagai satu kesatuan itu harus tetap mengasihi satu sama lain. Keluarga, kita juga harus bisa bangun komunikasi. Entah bagaimana caranya, karena komunikasi itu sangat penting. Komunikasinya juga harus yang positif dan membangun, bukan yang melukai. Jadi, di dalam keluarga itu hindarilah kata-kata yang nyakitin, dan juga stop menggunakan emosi-emosi buat nyelesain masalah. Ini terus buat kepala keluarga. Nah, kepala keluarga itu dipanggil buat pimpin, ikut melayani, dan jadi sebuah yang baik buat anggota lainnya. Bukan untuk seenaknya, tapi juga menguasai keluarga dan selalu mau diingatin keadaannya. Jadi, di dalam keluarga itu terus saling dukung ya guys. Oke deh, sekian reviewnya untuk film kali ini. See you guys! Setelah aku nonton film ini, aku sadar kalau aku tuh sering banget silent treatment. Apalagi kalau lagi kesel bawaannya tuh pengen diem aja dan gak mau ungkapin. Tapi sekarang aku sadar kalau itu tuh sebenarnya harus dilawan. Karena komunikasi itu adalah kunci dalam berelasi. Jadi mulai sekarang, aku mau coba pelan-pelan ungkapin semua keluh kesah aku dengan bantuan tangan Tuhan juga. Nonton filmnya, aku sadar kalau aku ada kecenderungan untuk marah. Meskipun gak selalu dilampiaskan, kemarahan itu jadi numpuk dan susah buat diatasi. Aku sadar bahwa melampiaskan amarah atau terjebak dalam amarah itu sama-sama dosa. Jadi, aku masih belajar mengendalikan emosi. Jadi, lewat ini aku sadar bahwa kekuatan sendiri gak cukup dan aku butuh untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kalau aku, pertama, kadang sering egois dan mikirin diri sendiri. Kedua, kadang sering hindari buat ngomong dan bahkan nyimpan perasaan diri sendiri. Dari situ, solusinya yang bisa aku lakuin tentunya tetap rendah hati, misalkan kayak minta maaf, kalau enggak, sepenuhnya adalah tahan emosi dan